Halo guys, kami dari Kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Rayana Pramudia dengan NIM L1A022046. Perkenalkan, saya Wika Putri Rahmawati dengan NIM L1A022041. Saya Smita Puspamalia dengan NIM L1A022043. Saya Nadia Yugyo Faji dengan NIM L1A022056. Perkenalkan, nama saya Tias Kisafira dengan NIM L1A022058. Saya Yunintias Puspitarsari dengan NIM L1A022065. Saya Lisma Munita dengan NIM L1A022067. Saya Dehi Davinanda dengan NIM L1A022076. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan rangkaian acara praktikum ekologi perairan yang terdiri dari acara 1 morfologi sungai, acara 2 keanekaragaman ikan, acara 3 makrozobentos, acara 4 perifiton, dan acara 5 kualitas air yang dilaksanakan di Sungai Keranji dan Laboratorium Pesticida Marina Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Selamat menyaksikan. Acara yang pertama yaitu morfologi sungai. Morfologi sungai adalah ilmu yang mempelajari mengenai bentuk, ukuran, sifat, dan perilaku sungai dengan segala aspek dan perubahannya dalam dimensi ruang dan waktu. Alat yang digunakan yaitu meteran, tali 10 meter, tiang panjang berskala, pelampung, stopwatch, dan kamera. Cara kerja dari acara 1 yaitu mengukur lebar sungai menggunakan meteran, menentukan minimal 3 titik dari lokasi pengambilan sampel untuk mengukur lebar sungai, terutama pada sungai yang lebarnya berbeda-beda. Selanjutnya, mengukur kedalaman sungai dengan menggunakan tiang panjang berskala. Kedalaman diukur dari masing-masing 3 lebar sungai yang diukur sebelumnya. Kedalaman diukur pada tepi dan tengah sungai. Selanjutnya, menghitung nilai persentase tutupan kanopi dengan menggunakan kamera menghadap ke atas. Acara kedua yaitu keanekaragaman ikan. Keanekaragaman ikan adalah keragaman ikan yang hidup di berbagai habitat di dunia, baik air laut maupun air tawar. Alat yang digunakan yaitu kantong plastik, milimeter blok laminating, alat tulis, nampan, timbangan, dan pembaris. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu ikan hasil tangkapan sungai sebanyak 30 ekor dengan 4 spesies. Cara kerja pada acara 2 yang pertama adalah dapatkan ikan hasil tangkapan pada setiap bagian sungai, baik hulu, tengah, maupun hilir. Yang kedua, kelompokkanlah ikan yang telah didapat sesuai dengan masing-masing spesies. Lalu, hitung jumlah ikan per masing-masing spesies tersebut. Yang ketiga, ukur panjang ikan dengan milimeter blok dan juga penggaris. Yang keempat, timbang berat ikan menggunakan timbangan. Dan yang kelima, amati ciri-ciri morfologi ikan, lalu tulis pada hasil pengamatan. Ikan merupakan salah satu komponen penting dalam ekosistem perairan. Ikan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan, baik dari segi populasi ikan, kualitas air, dan pengendalian hama. Acara yang ketiga yaitu makrozobentos. Makrozobentos merupakan bagian dari komunitas bentos, yaitu organisme yang hidup di dasar perairan. Alat yang digunakan yaitu ada transek ukuran 30 x 30 cm, kemudian ada pipa paralon ukuran 30 x 20 cm, papan triplek, saringan, kemudian ada baki atau nampan, botol atau plastik sampel, kemudian ada label, mikroskop, dan yang terakhir yaitu block. Kemudian bahan yang digunakan yaitu formalin dan aquades. Pada acara makrozobentos, kami melakukan 2 cara pengambilan sampel, yaitu dengan menggunakan transek dan pipa paralon. Yang pertama yaitu menggunakan transek, menempatkan transek pada substrat sungai, mengambil makrozobentos yang berada di dalam transek permukaan substrat menggunakan tangan dan disimpan dalam kantong sampel. Gali substrat di dalam transek dengan kedalaman kurang lebih 2 cm menggunakan papan triplek. Tampung substrat pada baki, saring substrat menggunakan saringan 1 x 1 mm. Pilih dan tampung makrozobentos tersaring pada kantong sampel. Cara kedua yaitu menggunakan pipa paralon. Benamkan pipa paralon pada substrat dengan kedalaman 10-20 cm. Angkat substrat yang ada di dalam paralon dengan bantuan cetak atau papan triplek. Saring substrat menggunakan saringan. Pilih dan tampung makrozobentos tersaring pada kantong sampel. Setelah pengambilan sampel selesai, identifikasi makrozobentos yang terambil di laboratorium. Beri keterangan pada tabel pengamatan tentang fauna yang terambil tersebut. Apakah hanya cangkang atau hidup? Peranan makrozobentos di ekosistem perairan. Yang pertama yaitu ada yuyu atau kepiting air tawar, adalah salah satu komponen penting dalam ekosistem perairan. Yuyu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan, baik dari segi populasi hewan air, kualitas air, maupun pengendalian hama. Yang kedua yaitu susu kura atau bulu air, adalah salah satu komponen penting dalam ekosistem perairan. Susu kura memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan, baik dari segi habitat, kualitas air, maupun pengendalian hama. Yang ketiga yaitu sumpil. Sumpil memiliki peran penting dalam ekosistem perairan, yaitu sebagai penyerapan polutan, pendukung habitat, dan menjaga keseimbangan ekosistem perairan.
Acara yang keempat yaitu perifiton. Perifiton adalah komponen organisme yang hidup pada sekitar substrat yang tenggelam. Substrat tersebut dapat berupa batu-batuan, kayu, atau tumbuhan air dan hewan air. Alat yang digunakan yaitu cutter, baki, botol sampel, mikroskop, kaca preparat, cover glass, dan pipet tetes 0,05 ml. Bahan yang digunakan yaitu batu dengan permukaan licin, formalin, dan lugol. Cara kerjanya adalah tuang Aquades ke dalam botol sampel sebanyak 20 ml. Ambil batu di perairan yang memiliki permukaan sangat licin atau terlihat seperti ada lumut yang menempel. Kemudian letakkan batu di atas baki atau saringan. Lalu, kerok bagian batu yang licin menggunakan pisau cutter. Hasil kerokan batu dimasukkan ke dalam botol sampel yang telah berisi Aquades. Sampel perifiton di dalam botol diberi larutan lugol dan formalin sebagai pengawet, dan jangan terpapar sinar matahari langsung. Kemudian sampel dibawa ke laboratorium untuk diamati di bawah mikroskop. Pengamatan perifiton di bawah mikroskop dilakukan setidaknya 3 kali perulangan untuk masing-masing stasiun dengan 20 lapang pandang. Dan catat jenis perifiton yang ditemukan beserta jumlahnya. Perifiton memiliki peran penting dalam ekosistem perairan, yaitu sebagai produsen primer, menjaga kualitas air, menyediakan habitat, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Acara yang kelima yaitu kualitas air. Air adalah ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimia, dan biologinya. Alat yang digunakan yaitu botol Winkler 250 ml, sekuit, kertas PH, pipet tetes 0,05 ml, water quality checker, Senjidis, lampu Erlenmeyer, kertas HPS laminating. Bahan yang digunakan yaitu MnSO4, KHAKI, H2SO4, dan Na2S2O3. Pengukuran oksigen terlarut atau DO. Pertama, ambil air menggunakan botol Winkler sebanyak 250 ml tanpa ada gelembung. Kemudian tambahkan berturut-turut larutan MnSO dan KOHKI masing-masing sebanyak 1 ml dengan menggunakan pipet ukur atau jarum suntik, dan biarkan sesaat sampai endapan terbentuk. Lalu tambahkan HSO pekat ke dalam botol, kemudian dikocok sampai endapan larut. Selanjutnya, ambil sebanyak 100 ml dan pindahkan ke dalam labu Erlenmeyer, dan dititrasi dengan larutan NaSO sampai larutan berwarna kuning muda. Selanjutnya, tambahkan 10 tetes indikator amilum hingga berwarna biru. Lalu titrasi kembali dengan larutan NaSO sampai warna biru hilang. Pengukuran pH. Cara mengukur pH yang pertama yaitu celupkan kertas pH ke dalam air, lalu samakan perubahan warna pada kertas dengan warna skala pH yang tercantum, lalu dicatat hasilnya. Selanjutnya yaitu pengukuran warna air. Yang pertama dilakukan pengamatan warna air dengan menggunakan organoleptik. Lalu warna yang tampak dapat berupa coklat, merah, hitam, bening, dan sebagainya. Hasilnya dicatat. Selanjutnya pengukuran bau air. Cara mengukur bau air yaitu pertama, ambil sampel air yang akan diteliti dengan bantuan botol sampel yang terbuat dari gelas. Kemudian, lakukan penentuan bau air sedini mungkin setelah sampel air diambil. Tetapi bila tidak dapat langsung dilakukan pembauan, maka sebaiknya simpan dalam kondisi dingin. Lalu, periksa botol sampel secara organoleptik dengan bantuan hidung minimal 5 orang untuk menentukan apakah berbau spesifik atau tidak. Dan bau yang tercium dicatat. Pada acara pengukuran suhu, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, termometer dengan satuan Celcius dicelupkan ke dalam badan air yang akan diteliti selama 10 menit dengan cara dipegang bagian talinya. Yang kedua, termometer kemudian diamati ketika posisi termometer masih berada di dalam air. Yang ketiga, lakukan pencatatan setelah skala menunjukkan angka yang konstan. Pada acara pengukuran kesalahan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, lempengan Senjidis diikat dengan tali lalu dimasukkan ke dalam air. Yang kedua, kemudian dilakukan pengamatan pola sampai Senjidis tidak terlihat lagi pada kedalaman air tertentu dan dicatat hasilnya. Dari unsur kita sekitar sebulan. Nah, kita mau nanya, kan Bapak berarti sering mancing juga. Nah, itu tuh yang sering apa ya dapat ikannya dapat ikan apa Pak? Oh, banyak. Ini namanya ikan apa Pak? Brek. Oh, ini kan brek. Atau ada jenis lainnya nggak Pak biasanya? Ada ikan lunjar sama palung sama brek berarti tadi ya. Kalau yang kecil-kecil kayak gitu tadi tuh sering dapet. Oh lunjar, palung sama brek tadi ya Pak. Kalau palung tuh lebih besar dari brek. Palung kita dapat. Oh, yang makan ikannya kecil. Oh, biasanya Bapak kalau misalnya udah mancing-mancing gitu tuh dijual lagi atau dikonsumsi? Dimasak sendiri. Biasanya bisa dapat berapa Pak sekali mancing? Oh, jadi kemungkinan harusnya Pak. Bapak berarti aslinya daerah sini apa dekat-dekat sini juga? Dari seberang. Oke, makasih banyak ya Bapak. Halo guys, kami dari Terus? A few moments later. Halo guys, kami dari Kelompok 6.
Acara kedua. Yo, Yang ini. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Do you understand?